Tapi yang paling penting sesungguhnya bagaimana negara atau pemerintahan hari ini mampu kredibel dan berwibawa, dipercaya oleh rakyatnya bahwa dia mampu dalam menghadapi krisis yang terjadi. Dan itu diawali dengan memastikan bahwa para pemimpin negara kita ini, baik itu pemimpin politik, pemimpin presidennya, wapresnya, lalu kemudian menteri-menterinya itu betul-betul mampu menjalankan tugas mereka dalam menjalankan pemerintahan secara kompeten dan berintegritas. Banyak juga yang menilai presiden kita itu bukan Presiden Prabowo yang sesungguhnya saat ini. Kayaknya dia belum menunjukkan, ya saya Presiden Prabowo, kayak belum menunjukkan itu. Banyak yang menilai kayak presiden kita, Prabowo ini masih dapat bisikan dari yang lain atau presiden yang sebelum-sebelumnya. Terus kira-kira kita akan berada di titik kita akan krisis lagi seperti tahun 98 nggak sih, Mas? Kalau krisis mungkin. Bagaimana negara besar itu bisa runtuh, itu gara-gara kemudian moralitas berpolitiknya, moralitas republikannya, moralitas negara bangsanya itu ikut runtuh. Okay. Dan itu sangat menurut saya berbahaya dalam hal krisis kepercayaan, lalu kemudian bisa bergeser krisis legitimasi, dan kemudian apalagi jika ada krisis ekonomi, itu akan merembet yang disebut namanya krisis politik. Wapresnya kemana ya, Mas ya? Nah, Wapres, Mas Kemana Mas Nalar? Nalar tahu nggak tugasnya apa sekarang? Sama ini Mas, sebenarnya banyak juga yang menilai presiden kita itu bukan Presiden Prabowo yang sesungguhnya saat ini. Kayaknya dia belum menunjukkan, ya saya Presiden Prabowo, kayak belum menunjukkan itu. Banyak yang menilai kayak presiden kita, Prabowo ini masih dapat bisikan dari yang lain atau presiden yang sebelum-sebelumnya. Mas Nalar apa saya ini? Mas Nalar, habis itu Mas Dimas Oh, nih. ya, Mas Nalar. Sama jawab dulu Mas, wapresnya sekarang kemana? Kalau wapresnya kemana ya mungkin Kalau ini podcast boleh ngerokok, bakar rokok dulu ya. Sebelum menjawab. iya kita nggak proses soalnya ya kan. Karena ditanya aja jadi bikin ribet ya gitu kan ke sananya. Apalagi jawab ya. Iya, jawabnya ya kan. Tapi ya kan pasti udah ada ini ya porsi masing-masing ya yang kalau ya sebelum-sebelumnya gitu ya ngurusin reformasi birokrasi itu kan bagian dari itu kemiskinan dan segala macam. Gitu. Nah, untuk pembagian yang sekarang itu kemudian part-partnya ya apa saja saya belum melihat itu secara jelas dari actionnya Wapres gitu ya. Udah Ya, action gitu. Mas, udah bagi-bagi skincare kan. Nah, Itu action loh Mas. iya, Iya kan? action. Terus udah mencontoh, kadang kan suka ngupload yang AI gitu. Udah kita tiru loh kemarin Iya, lebaran iya, kan? iya. Nah, saya jadi balik lagi ya. Kayaknya penting ya kemudian dalam penyusunan atau pencalonan dan bahkan ketika perekrutan dari orang-orang yang membantu ya pimpinan negara itu butuh ada fit and proper. Ya. Karena apakah kemudian yang diletakkan di sana itu sudah fit dengan posisinya? Jangan-jangan maksudnya Belum fit bukan- dan tidak proper gitu ya. Iya, dalam rangka Tidak sebenarnya fit, lebih tidak cocok di proper. kementerian yang lain. Jadi ada yang ketukar gitu loh, lebih Iya, ke iya, situ. iya. Kan bisa Iya, iya, jadi, bisa digeser kan, tukeran ya kan. Kalau main catur tuh bisa lukir gitu kan. Nah, bisa dipindah-pindah gitu. Kalah suwit kali Mas. Nah, jadi kalau misalnya terkait itu ya kalau saya mencermin ke yang dulu ya di eranya misalnya di era Pak Presiden Pak Jokowi, Wakil Presiden itu mengurusikan dulu kemudian mengkoordinir kalau nggak salah satunya TNP 2K ya untuk urusan kemiskinan salah satunya, walaupun kemudian Pak Presiden kemudian mengambil inisiatif untuk urusan kemiskinan ekstrim beda lagi kan. Udah dipindah sekarang. Ada Inpres baru yang Mm-mm. dipindah tugas Wapres untuk kemiskinan dan kemiskinan ekstrim itu dipindah ke sekarang Menko Pemberdayaan Manusia. PEM. Ya, Inpres nomor 8. I see. Inpres. Kalau nggak salah ya. Udah tukar. Berarti Jadi urusan sekarang- kemiskinan udah pindah lagi. Sekarang bukan tugas Wapres lagi, Ah, tapi sekarang Kementerian. mulai saat ini di Kementerian Muhaimin Iskandar. Oke. Nah, Jangan-jangan real Wapresnya Muhaimin Iskandar. Karena yang ngurusin oh, karena kemiskinan. pindah ya tadi ya. Karena tadinya Jadi indikatornya pengurusan itu. Impres. Gitu. Jadi itu Impres ya? yang tadinya di bawah Wapres sekarang berpindah untuk urusan kemiskinan ekstrim, lalu kemudian juga sekolah rakyat, kalau nggak salah Sekolah juga termasuk. rakyat, Ya, oke. DTSN juga itu pindah ke Menko Sekolah Muhaimin itu kan Iskandar. salah satu quick win ya kalau nggak salah ya. Bisa jadi. Ya.
Jadi sekarang ternyata tugas-tugas yang tadinya dilakukan oleh Wapres. Wapres sesuai impres yang sebelumnya itu sekarang dengan impres terbaru ini itu pindah ke Kementerian. Kementerian Pemberdayaan Manusia. Mungkin bisa ditanya ke Mensesnek atau Setkap mungkin. Coba pastinya bagaimana. Emang mau SKP jawab? Ya, coba Mungkin dikontak mau, dong. coba dulu. Coba di WhatsApp. Ya kan. Atau dia jamin piano. Nah, kalau reformasi birokrasi itu menarik Dia sebenarnya. jago Tapi siapa piano ya dan sekarang? mungkin banyak jago nyanyi bisa pas. Nah, cocok ya gitu Cocok. ya. Langsung direspon. Cocok. Tapi balik lagi ya, terlepas dari kondisi tugasnya apa dan segala macam, ya Wapres itu juga saya rasa, apalagi kan Presiden juga sering keluar negeri ya. Nah, dia juga perlu menunjukkan sebagai pimpinan kan gitu ya, pimpinan dari negara, Presiden dan Wakil Presiden. Tapi kan mungkin Presiden atau Istana hari ini menyadari bahwa mungkin Wapres tidak begitu disukai publik. Sehingga kemudian merasa peran-peran di depan itu jangan Loh, enggak dong, kan dipilih. jangan sampai kemunculan Wapres bisa berdampak pada Presiden. Enggak dong kan, yang penting kan dia dipilih. Lebih dari 50%, satu paket. Oh, berarti 50% itu ada pendukungnya paling tidak. Iya, paling tidak. Tapi coba dilihat cek tanya lembaga survei yang kemarin. Iya. Jadi ibaratnya Masih satu-satu sama ya. nggak 50% itu? Oke. Apa ada pendukungnya? Menarik juga tapi itu. Iya menarik. Heeh. Gitu. Jadi akibat kondisi yang ada gitu ya, apakah Kalau saya mungkin begini melihat hal tadi menarik sih pertanyaan Mbak Dila. Ini Prabowo tidak menjadi dirinya sendiri. Oke. Gini, kalau saya melihatnya lagi-lagi pendekatannya teoretikal karena ya saya merasa dan Mas Nalar juga kan kita ini sama-sama peneliti, akademisi gitu ya, pengamat publik atau intelektual publik let's say. Saya melihat bahwa begini, Prabowo pasti beliau ini kan seorang pembaca buku yang baik. Ya, he's a good book reader. Ya, dia intelektual juga, seorang jenderal juga, seorang politisi dan sekaligus juga pengusaha. Ini orang sudah eksis dalam konstelasi politik negara bangsa kita bahkan sejak zamannya Bung Karno. Ketika dia masih muda, kalau kita baca bukunya catatan seorang demonstrannya Suhogi ya, ada sosok Prabowo di sana yang berinteraksi dengan seorang pemimpin mahasiswa, intelektual mahasiswa aktivis namanya Suhogi. Di situ Prabowo sudah hadir dan dia berada dalam aksi-aksi mahasiswa. Waktu beliau masih pelajar sih, by the way, pulang dari luar negeri. Lalu kemudian dia juga masuk dalam konstelasi perpolitikan nasional di era Pak Harto. Ya, dan itu menurut saya sangat membentuk visi politiknya. Meskipun sesungguhnya seorang Prabowo itu juga kita ketahui sangat kritis dan aktivis. Gitu. Dia kenal sama sosok aktivis yang sangat kritis waktu itu Suhogi ya terhadap Soekarno. Lalu kemudian dia dan terus sampai di era Jokowi dan sekarang kemudian jadi presiden. Jadi saya bisa membayangkan nih Prabowo ini sosok politisi atau negarawan yang makan asam garam. Dan dia seorang pembaca buku yang baik juga. Jadi dia pasti tahu prinsip konteksnya adalah negara bangsa, bagaimana kalau kata Machiavelli itu adalah the highest virtue. Jadi the highest virtue itu adalah sebuah nilai atau virtue tertinggi yang harus memang diperjuangkan oleh seorang negarawan, oleh seorang pangeran, oleh seorang pemimpin bangsa. Nah, untuk itu dia harus bisa menjadi rubah atau dia harus bisa menjadi menjadi lion. Ya. Dia harus cerdas. Tapi dia juga demi the highest virtue, demi kepentingan nasional tertinggi, demi kepentingan negara bangsa, demi kepentingan rakyat, dia harus bisa mengambil tindakan yang betul-betul penting dan signifikan yang harus dia lakukan. Dan itu seperti itu yang mungkin bagi orang yang pernah mengenal Prabowo, dia akan melakukan itu, diharapkan dia itu akan dia lakukan lagi. Tentunya dalam konteks Indonesia, kepentingan tertinggi kita lagi-lagi adalah konstitusi, ya, tentunya juga kemaslahatan rakyat, bukan mengorbankan rakyat ya, bukan kemudian zalimi atau menindas rakyat atau kemudian menindas proses demokrasi yang sekarang sudah kita jalani. Kalau bicara demokrasi, Mbak Dila, menurut saya Prabowo pasti memahami bahwa Indonesia ini sunatullahnya adalah negara majemuk. Ya. Ini nggak bisa dipungkiri. Jadi dia belajar bagaimana 32 tahun Soeharto, which is dia juga dan even di era Bung Karno terakhir, di mana keluarga Prabowo juga terdampak dalam situasi ketika kemudian pemerintahan bergerak ke arah yang sifatnya lebih otoriter. Gitu. Nah, saya pikir Prabowo pasti akan memahami itu, apalagi dia juga berkembang dalam sebuah alam pikir atau pergaulan internasional ya, international community yang mana nilai-nilai kebebasan sipil itu menjadi sangat penting, berekspresi, berbicara, berpikir, menyampaikan pendapat, pers bebas bahkan gitu. Jadi saya pikir itu pasti dipahami. Tapi kita bicara tentang bagaimana Prabowo membangun atau seorang pemimpin itu harus membangun yang namanya tadi itu political order, sebuah tertib politik.
sebuah konsolidasi politik yang memang harus dia lakukan. Tapi bukan dengan cara-cara otoritarianistik, bukan cara-cara merepresi, menutup kebebasan pers, kebebasan berekspresi, menutup ekspresi masyarakat, tidak. Tapi membangun sebuah persuasi politik atau formula yang membuat kemudian semuanya itu bisa berkumpul di tengah. Ya, itu yang dia lakukan menurut saya terhadap Megawati ketika dia berkunjung. Tapi at the same time dia juga sesungguhnya merangkul Jokowi, ya paling tidak menjadikan anaknya Jokowi sebagai wakil presiden. Ya. Tapi tentunya ada public criticism, tapi itu dilalui oleh Prabowo secara pelan-pelan. Tapi bahwa kemudian bagaimana Prabowo juga di saat yang sama dia mencoba untuk masuk dalam dinamika politik global ya. Misalnya di isu Palestina, di isu Gaza. Lalu kemarin terkait dengan bipolarisme tadi antara Tiongkok dan Amerika misalnya. Jadi ini juga dilakukan oleh Prabowo juga. Nah, cuman begini, lagi-lagi ini kita belajar dari pengalaman Bung Karno. Bung Karno is too advanced. Dia menjadi sangat maju dan sangat canggih di zamannya dengan retorikanya, dengan kecanggihan berpolitiknya, pergaulan global maupun basis sosial yang dia bangun di domestik. Tapi kemudian itu tidak tergarap sisi governability-nya, governance di tengah tadi. Pemain tengah ini menjadi absen. Jadi Prabowo menjadi too advanced, menjadi sangat canggih di depan dalam berselancar politik baik pada level elit nasional, regional maupun global. Tapi domestiknya nih, ini the reliable apa ya namanya operatornya itu kemudian tidak cukup handal dalam mengimbangi Prabowo sebagai pemimpin negara. Nah ini kita lihat kalau Prabowo berharap misalnya dengan wapresnya dengan segala hormat dengan Mas Gibran, tentu ya sudah tahu semua jawabannya bahwa kan bagaimanapun itu kan fakta ya bahwa kapasitas seseorang itu kan juga sangat bisa diuji dengan pengalaman dia dalam berpolitik, dalam bekerja gitu. Artinya Mas Gibran sekarang dalam posisi belajar ya menjadi posisi dalam posisi itu gitu. Tapi ini ya problem hari ini ketika ternyata di saat dia belajar, dia magang ya, tapi lalu kemudian terjadi situasi politik dan ekonomi yang seperti ini itu kan juga. Nah ini Prabowo artinya tidak bisa berharap dengan orang-orang yang kemudian dalam situasi hari ini menjalankan pemagangan politik. Dia harus bisa betul-betul mengandalkan orang-orang yang memang bisa langsung terjun, langsung melakukan sebuah kerja-kerja politik dan teknokratik yang benar gitu. Nah ini menurut saya menjadi problem Prabowo ini, pemerintahan Prabowo hari ini, bahwa presiden itu memainkan peran-peran politiknya baik pada level domestik maupun global itu dengan sangat dengan canggih, let's say ya, meskipun kadang-kadang orang melihatnya dia konsisten apa enggak, dia seperti tidak bingung atau tidak, tapi yang paling penting sesungguhnya bagaimana pasukan teknokratik dan politik yang mengimbangi Prabowo pada level lapangan tengah ini juga harus bisa menunjukkan kapasitasnya kepada publik, dia mampu. Nah di situ ada mungkin Letkol Teddy, di situ ada Mensesnek Prasetyo Hadi, di situ mungkin juga ada Dasko, mungkin di situ juga ada Muzani, tapi ini dibutuhkan sebuah pemain tengah yang betul-betul bisa diandalkan oleh Prabowo untuk mengimbangi dirinya dalam memimpin dan menjalankan pemerintahan ini, baik pada level nasional maupun pada level global. Oke, Mas Nalar, singkat, menurut Mas Nalar, next-nya, ke depannya, Menteri Keuangan kita mengundurkan diri atau diganti? Singkat aja, iya atau tidak, alasannya apa? Dan kira-kira ekonomi Indonesia ini akan terjadi krisis lagi kah? Atau mungkin sampai resesi kah? Menteri Keuangan diganti atau enggak gitu? Atau mengundurkan diri? Mengundurkan diri misalnya gitu ya. Nah gini aja, menterinya dari zaman Pak Presiden SBY, Pak Jokowi, kemudian yang sekarang sama, ya kan? Terus problematikanya juga yang sekarang kok makin banyak. Apakah ini kemudian adalah kalkulasi yang kemudian udah menumpuk di ujung atau enggak? Itu bisa jadi iya, tapi bisa jadi juga enggak. Tapi di sisi lain gini, yang harus ditemukan adalah tadi siapa kemudian ketika ada itu, ketika memang perlu diganti siapa kemudian calonnya gitu ya. Nah, kalau dari sisi saya, kalau memang dirasa perlu diganti dengan problematika yang ada, ya monggo aja diganti. Gitu. Baiknya diganti atau enggak? Kalau saya melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Ya dengan dari track record yang ada ya bisa saja diganti gitu. Mungkin, tapi saya belum tahu siapa kemudian yang mampu mengganti Bu Sri Mulyani. Ukurannya apa ukurannya? Hah? Ukurannya kenapa mampu tidak mampu? Nah gini, yang kita baca gitu ya, satu sisi
Bu Sri Mulyani naik itu, SMY naik untuk menjadi Menteri Keuangan yang baru itu dirasa ada karena dia punya latar belakang Menteri Keuangan dan pernah juga di World Bank dan pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik kalau saya nggak salah, silakan dikoreksi. Itu seolah-olah ya menjadi underlying kepercayaan global untuk Indonesia sebagai pengelola keuangan negara gitu. Nah, dari sisi Indonesia sendiri, siapa kemudian yang punya yang dirasa memiliki paling tidak untuk memenuhi itu dari global. Kenapa? Paling enggak kita masih butuh utang. Iya sih. Nah, Sederhana. maksudnya Sri Mulyani bisa cari utang ya? Nambah lagi dong utang kita makin banyak. Itu Bang Dimas, bukan saya bilang. Kalau kesimpulan itu boleh. Saya lempar bola. Good point. Itu apa namanya? Apa adanya ya? Iya. Bukan ada apanya. Terus kira-kira kita akan berada di titik kita akan krisis lagi seperti tahun 98 nggak sih, Mas? Kalau krisis mungkin sekali krisis ketika yang sekarang ditunggu adalah inovasi kreativitas kebijakan dari pemerintah. Ketika kondisi yang sekarang ini dibiarkan, orang makin susah, daya beli orang nggak bisa belanja, nggak bisa spending, nggak bisa makan deh. Bahasa sederhananya lapar, pergolakan, terus kemudian masalah sosial kan makin banyak. Itu yang memicu, itu yang harus diredam. Kalau misalnya dianggap bansos dan segala macam itu bisa mengcover, sampai kapan? Apakah dengan PHK yang makin banyak, kan kalau misalnya dihitung bansos kan hanya untuk beberapa jumlah orang sebelumnya, gitu loh. Ya, yang hanya sekira 9,sekian% ataupun kalaupun dinaikkan ya gitu ya. Itu 40% terbawah bahasanya. Nah, kalau misalnya nambah terus PHK ya yang nggak punya duit, yang nggak bisa makan juga tambah banyak. Betul. Nggak cukup APBN-nya, defisit makin parah. Mau pakai duit siapa? Kan gitu. Itu sebetulnya. Jadi harapannya adalah pemerintah bikin kebijakan yang benar-benar berdampak gitu ya. Kemudian misalnya dari kebijakan tarif dan segala macam dalam rangka awal. Tapi ini awal ya, nggak bisa terus-terusan. Ada relaksasi pajak dari PPh Badan misalnya, karena itu cukup besar sekitar kalau nggak salah 20%-an, 21 gitu. Itu bisa direlaksasi untuk di awal ini ya. Ya kemudian orang bisa bergeliat lagi usaha dan segala macam. Jadi cost-nya bisa dikurangi. Karena kan ketika dia berproduksi, kemudian orang juga bisa bekerja karena butuh tenaga kerja, berarti orang punya pendapatan, orang bisa belanja. Tolak ukur kita sederhana, masih konsumsi kok. Same with politics juga. Jadi presiden juga harus bisa mampu dalam hal ini atau kepemimpinan nasional ya, itu membaca sentimen publik seperti apa sih. Sehingga kemudian dia bisa mendapatkan dukungan selain tadi ya persoalan kebijakan ekonomi yang kemudian itu betul-betul membuat rakyat itu menjadi lega, gembira dan didukung ya dalam situasi yang penuh himpitan seperti ini dengan berbagai kebijakan-kebijakan. Tapi juga dalam konteks politik, menurut saya penting bagi pemerintah hari ini, bagi presiden paling tidak, itu mendengar sebenarnya suasana kebatinan rakyat itu seperti apa sih. Jadi, dan dia melihat bahwa apa sih yang menjadi public complaint hari ini. Kalau dalam social movement namanya grievance. Jadi, apa sih yang menjadi keluhan publik, ketidaksukaan publik itu terkait pemerintahan hari ini seperti apa sih. Gitu. Dan itu harus direspon dengan baik dan dilakukan tindak lanjut yang, dan itu yang menurut saya indikator atau penentuan dari bagaimana tadi saya mengutip Machiavelli, bagaimana Presiden Prabowo betul-betul melakukan apa yang disebut dalam konteks menjunjung tinggi dan mengamankan the highest virtue ya, keselamatan negara bangsa dan kemaslahatan rakyat ya. Maka prinsip-prinsip dirinya sebagai pemimpin itu harus dia lakukan, ketegasannya, end game-nya bagaimana. Dan dia harus berani gitu untuk menegakkan keputusan-keputusan politik yang menurut saya tidak mesti harus membuat happy semua orang. Tapi yang pasti jangan merugikan rakyat, jangan mematikan demokrasi, ya kan, dan pasti harus membuat rakyat menjadi gembira. Itu kan janji presiden ya dulu ya. Betul. Jadi membuat wong cilik gembira itu iya. Dan kemudian bisa lagi-lagi membuat kemudian tadi etika republikanisme ya itu menjadi baik lagi. Karena dalam situasi tadi saya cerita the rise and fall of great power, bagaimana negara besar itu bisa runtuh, itu gara-gara kemudian moralitas berpolitiknya, moralitas republikannya, moralitas negara bangsanya itu ikut runtuh. Dan itu sangat menurut saya berbahaya dalam hal krisis kepercayaan
lalu kemudian bisa bergeser krisis legitimasi, dan kemudian apalagi jika ada krisis ekonomi, itu akan merembet yang disebut namanya krisis politik. Nah, kalau krisis politik maka menurut saya kita harus menghindari itu semua, dan itu adalah tanggung jawab dari pemerintah mestinya, masyarakat politik, dan tentunya masyarakat sipil. Ya, semoga tidak ada lagi jilid 2 dari 98. Harapannya tentu kayak gitu, karena siapa yang mau kemudian negara ini kemudian ribut gitu ya, berperang ataupun kemudian mengorbankan rakyat lagi, siapa yang mau? Nggak Tapi akan ada potensi ya ke arah sana ya. Potensinya ketika misalnya kondisi sekarang tidak di-manage dengan baik gitu loh, pengelolaan pemerintah itu loh, bagaimana pemerintah di situ hadir dalam menyelesaikan masalah-masalah ya ekonomi sosial, karena itu kan melekat gitu, jangan sampai itu menjadi trigger untuk memunculkan apa yang tidak kita ingin. Harapannya Indonesia pasti akan harapannya tentu kita ingin Indonesia akan lebih baik ya. Ini tantangan awal, namanya presiden baru ya, pasti Pak Jokowi di awal juga nggak bagus juga kan. Nah, tetapi memang kemudian yang sekarang itu tantangannya lebih banyak. Nah, ada inkonsistensi di sisi lain, dari sisi apa yang diucapkan, kebijakan dan segala macam. Ya mungkin bisa menjadi proses pembelajaran sekarang. Yang ditunggu adalah langkah taktis ya dalam rangka perbaikan. Tentunya saya juga berharap ekonomi ke depan juga bisa lebih baik dari yang sekarang. Bahkan saya menilai, kalau boleh menambah Mbak Dela, menjadi penting untuk presiden hari ini justru untuk merangkul kelompok-kelompok kritis. Gitu. Bahkan yang ketika berhadapan dengan beliau ketika Pilpres sekalipun, ya kan, itu dirangkul. Berbagai potensi bangsa gitu kan, kita bicara bagaimana keselamatan negara bangsa, bukan hanya keselamatan pemerintahan Prabowo Gibran gitu, atau ya kan, atau rejim pemerintahan hari ini gitu. Tapi kita bicara tentang Indonesia secara keseluruhan, dan inilah political statecraft yang harus ditunjukkan oleh Prabowo. Dia harus mampu merangkul semua kekuatan politik ya kan, bersama-sama ya kan, untuk bisa merespons situasi yang ada sekarang. Tapi kalau dari sisi saya adalah mampu membangkitkan optimisme publik dan trust publik itu terhadap pemerintahannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Nalar. Semoga kita nggak akan krisis ekonomi. Amin. Tidak akan krisis politik. Tidak akan krisis politik seperti yang Mas Dimas sampaikan, dan semoga Indonesia itu baik-baik aja, bukan baik pemerintahan Prabowo Gibran, tapi baik untuk bangsa Indonesia Dan negara. Ya kawan, itulah tadi podcast jurnalistik kami bersama Mas Nalar dan juga Mas Dimas. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.